ini spek gacor yang paling banter. This is Suri kami, King Elevator. Pakai jurus jitu andalan kami, pakai esen pastinya Suri kami. Bahagia bersama Suri kami, hasil berlimpah semua Suri kami. Strike, 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 strike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya para subscriber di sini ya, teman-teman semua. Salam pemancing Indonesia ya. Dan di kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial sekali. Ya, namanya adalah rahasia, nanti biar kenalan sendiri. Nah, jangan lupa kalau misalkan untuk kalian yang mungkin baru menonton ya kan, atau yang udah menonton biasanya ya kan, kalian jangan lupa untuk share, komen ya kan, atau like-nya. Jangan lupa kalau udah nonton, tapi kalau yang belum nonton kamu bisa subscribe dulu nih ya. Kalau yang udah nonton, sering nonton juga belum di subscribe, kamu bisa subscribe dulu ya nggak. Nah, ini ada sekali ini kita kedatangan tamu The Lady Angler ya. Wih, mantul banget ya. Jadi buat kalian nanti gimana kisahnya gitu kan, terus habis itu apa aja yang bisa kita tanya-tanya. Langsung aja kita tanya. Oke, kayak gitu kita langsung aja buat kakak The Angler, Lady Angler, silahkan memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Lelina Wijayanti. Oke. Terus Panggilannya apa nih? panggilannya Lelina. Kakak Lelina. Kakak apa Mbak Lelina. atau Lelina aja? Lelina aja berarti? Oh, Lelina aja. Oh gitu. Oke. Untuk asalnya dari mana nih asalnya? Asal dari Karanganyar, asli. Asli Karanganyar. Oh, Karanganyarnya mana nih, Kak? Kalau saya kelahiran di Jaten, Josroyo Indah, tapi sekarang ikut orang tua di Colomadu. Oh gitu. Oke, siap. Jadi kelahiran Karanganyar, asli Karanganyar dari Jaten ternyata. Nah, tapi sekarang udah di Colomadu. Nah, buat kakak Lelina, aku manggilnya kakak aja deh biar enak ya. Kalau Lelina kayak gak sopan gitu kata-kata. Oke, buat Kak Lelina itu kan udah jadi pemancing nih sampai titik ini nih. Nah, itu awal mulanya suka sama mancing itu gimana sih? Awal mulanya? Kalau saya tuh sebenarnya dari kecil, Mas. Dari kecil udah sering ikut bapak mancing. Bapak saya kan juga pemancing. Oh, gitu. Siap-siap. Gitu. Terus kira-kira sampai SMP mungkin. SMP. Berarti SMP. awal mancing itu SMP? Dari kecil, enggak. Oh, dari kecil sampai SMP. Terus ini lanjut lagi. lanjut lagi beberapa tahun kemarin. Waktu kecil berarti daerah sini nih, digarapnya di daerah sini. Maksudnya mancingnya di daerah sini. Kalau bapak saya itu kolaman, pemancing tombro. Pemancing kolam. Tombro, lele, gurame. Tapi seringnya tombro. Itu daerah mana tuh kalau misalnya untuk kolaman? Sering kolaman sih, Mas. Oh, daerahnya mana kalau? Jogja, langsung sampai dari sini sampai ke sana. Iya. Wah, luar biasa banget. Ikut bapak. Tapi kalau hariannya juga paling kolam-kolam deket gitu. Terus kalau pagi juga mancing di itu waduk cengklik. Oh, ini walau pas waktu sama bapak. Oh gitu. Nah terus sampai SMP itu berarti dari kecil sampai SMP. Terus habis itu udah beranjak gede. Sekarang udah waktu beranjak gede itu udah nggak ikut mancing lagi kan. Udah asik sama teman-teman. Oke, dari SMP berarti sampai SMA, sampai sekolah, sampai sampai punya. Pokoknya stuck di SMP dulu nih. Nanti habis itu kalau udah setelah SMP udah ya kayak itulah masa-masa bermainnya sama teman-teman gitu kan, nongkrong, nongki-nongki gitu ya. Nah, terus habis itu sampai kira pas kuliah berarti? Pas kuliah. Sampai SMP tadi terakhir, terus habis itu mulai lagi di kuliah. Mulai lagi enggak. Pas udah bubaran sama mantan suami. Aduh maaf ini. Gitu. Maaf ya kayak aduh gitu. Berarti pas udah berarti udah punya anak berarti Kak waktu itu? Sudah. Oh, sudah. Berarti pas udah punya anak akhirnya memutuskan untuk beralih ke dunia pancing. Karena ya tadi itu kan ya bisa itu jadi cari kesibukan ya mungkin ya. Terus habis itu langsung ke kayaknya mancing enak nih karena nostalgia waktu dulu gitu. Ya sensasi strike-nya itu yang bikin candu, Mas. Banget ya. Tuh terus abis itu awalnya langsung keterjun mancing itu maksudnya kakak tuh mancing di mana dulu atau gimana? Awalnya ya itu ikut sama bapak. Enggak, maksudnya pas udah ikut kan, pas awal pas ngeputusin buat mancing gitu. Nah itu
langsung terjun ke kolam atau langsung ke Enggak lah, waduk apa? nyobok pertama. Wah, Itu pertama aku dulu Nyobok. kan kebetulan pertama masuk di dunia mancing itu aku jualan lumut, Mas. oh jadi sebelum berarti aktivitasnya belum langsung mancing, berarti jualan lumut dulu. Jualan Oh, lumut gitu. itu sama temenku. Oh. Terus sekalian sama temen diajak mancing sekalian, ya udah aku gas ikut mancing. Dan itu nyobok ya? Langsung nyobok. Aku jadi malu nih ya guys sama sama aku sendiri ya, karena apa namanya, yang cowok ya, aku sendiri nih ya, nyobok itu masih agak takut. Jadi kalau aku sendiri nih kan, kalau misalnya nyobok gitu, itu kayak ada apa ya istilahnya tuh, lupa lagi istilahnya kan, pokoknya kayak ada takut gitu. Heeh. Fobia, nah itu fobia. Aku mau ngomong fobia aja susah banget ya guys. Nah, kayak ada buaya lah, entah ular kah, entah apa nanti nyamber gitu kan. Takutnya kayak gitu, atau makan, atau ya kaki ya yang di bawah itu juga takutnya kayak gitu Kak. Yuk, kan AC tuh. Iya sih. Jadi kalau aku udah nyobok gitu, udah pikiran kayak gitu, udah mending main pinggiran aja deh, buat apa dikit-dikit hasilnya juga apa-apa deh gitu. Dan Kakak akhirnya mau tuh ya buat nyobok gitu. Iya mau. Wah, luar biasa. Seorang wanita jarang-jarang banget loh yang mau nyobok. Yang aku tahu nih, kalau untuk wanita biasanya main pinggiran, main kolaman, terus habis di sungai gitu kan. Ya pokoknya jelajah-jelajah itu nggak, jarang banget sampai nyobok. Cuman nggak tahu ya, mungkin Kakak satu-satunya kali ya untuk nyobok. Pelopor pertama wanita nyobok kayaknya. Enggak sih Kali. Mas, ada juga. Oh, udah ada tuh. Ada. Cuma Sebelum kan Kak Lelina ada, tapi atau Kakak Lelina sendiri nih pelopornya nih. Kayaknya Kakak Lelina sendiri. Aku belum pernah kalau tahu itu loh. aku kurang tahu sih. Mungkin emang pelopor kayaknya. Tapi sebenarnya banyak sih pemancing cewek nyobok, cuma mungkin dia nggak publik aja Mas gitu. Oh gitu. Tapi waktu pas nyobok Kakak pernah ngedapetin apa? Maksudnya pernah ketemu sama? Pernah. Oh gitu. Cuma Iya. ya nggak banyak sih, paling Oh. 1-2 orang. Oh ya iya, makanya kan jarang banget kan Jarang banget. yang mau buat nyobok, apalagi cewek gitu kan, wanita gitu. Yang aku pernah lihat itu ada apa namanya, di salah satu VT itu dia nyobok main di laut sih. Tapi kalau laut sih ya semua orang juga bisa ya kalau laut. Cuman kalau untuk waduk itu yang aku kadang deg-degan ya. Kalau aku laut sih aku masih berani sih kalau misalnya main di laut, karena laut ya untuk potensi bahayanya itu sedikit. Cuman emang walaupun banyak juga sih. Cuman kalau udah ke waduk, udah lihat air buta aku langsung fobia sih. Jadi ya mungkin nanti kapan-kapan aku coba, tapi nggak tahu ya kapan ya guys ya. Oke. Dan kalau pas nyobok gitu, apa namanya, biasanya kan lebih banyak tuh biasanya untuk hasilnya ya. Nah itu gimana tips triknya buat dapat hasil yang banyak kayak gitu? Terus habis itu dapatnya biasanya pada babon-babon kan pada ke tengah tuh. Orang-orang pada nyobok kan biasanya untuk apa namanya, untuk nyari kalau nila ya. Biasanya kan kalau nyobok kan pastinya targetnya nila kan ya? Bener gak sih? Iya, nila. Atau yang lain ada juga enggak kan? Enggak, Enggak, kalau nah. aku nila. Itu kan biasanya nyari apa sih itu? Tarangan. Lubangan ya kan, buat Rumah nila kan ikan. rumah ikan ya kan. Nah, itu kan di situ. Nah, itu kan biasanya babon-babon. Nah, tips triknya kalau misalkan untuk mendapatkan hasil maksimalnya itu kayak gimana tuh? Kalau aku paling diselulupin dulu Kak. Selulupin maksudnya? Ya ditaruh, umpannya ditaruh umpannya ditaruh dulu. ditaruh Oke. di dalam air. Jadi itu. kayak apa namanya? Kepiur atau bom, dibom di dulu, bawah kan? air. Gitu. Di Terus? dalam air Mm-mm. itu. Terus ya udah, baru nanti kita mancing di titik itu yang udah kita bom. Gitu terus. Tapi nanti, ikan nggak takut tuh pas misalkan dari sini jaraknya ya. Di kita paling ke sana ya. Itu jarak 2 meter 3 meter. Iya bener ya, 2 meter 3 meter atau lebih? ya sekitar segitu. Sekitar Bisa segitu lebih juga? sih. Bisa Cuma lebih ya kita lihat aja jorannya. Oh, tergantung jorannya tergantung masing-masing joran. gitu. Nah, oke. Sama menyesuaikan Itu ikan aja. nggak pada takut kalau misalnya ada kita di sini kita mancing gitu? Enggak sih Mas. Oh, enggak ya? Enggak. Malah ikan pada bodo amat yang penting makan. Kayaknya Enggak, gitu ya. enggak kayak gitu banget sih kalau itu. Lebay ya, sorry ya. Ya jadi nyobok itu penuh dengan ini nggak sih, sensasi gitu nggak sih? Iya, sensasi banget lah. Ada pengalaman-pengalaman nggak yang lucu kah, atau pengalaman-pengalaman yang menegangkan atau menakutkan gitu? Kalau aku enggak sih Mas, karena aku memang udah seneng nyobok, jadi enggak ada Awal- emang seneng. Pas awal diajakin itu emang ya udah gas aja, terpaksa atau emang wah ini kayaknya seru gitu? Ada perasaan kayak gimana pas awal-awalnya itu? Ya pengen nyoba. Pengen nyoba? Tapi ternyata memang
Sampai sekarang aku lebih nyaman di mancing nyobok daripada mancing pinggiran. Luar biasa. Aku jadi malas sama aku sendiri. Wah, kalau aku jujur aku aduh nggak bisa deh kalau kalau untuk main nyobok, ngeri, mending main pinggiran aja. Tapi kalau potensinya ada nggak sih kalau main pinggiran? Kalau aku sendiri kan memang baru ya, aku baru di dua mancing lagi tuh pas gabung di Den Pancing Solo. Nah itu aku baru mancing lagi, terus abis itu kayak kalau nyobok tuh kayak kalau pinggiran tuh kayak dikit. Nah, sebenarnya potensi dapat banyaknya juga ada nggak sih kalau misalnya untuk? Ya ada lah mas, Ada tergantung itu juga apa? Teknik ya. Oh, gitu. Terus tergantung umpan juga Gitu gitu, ya, umpannya siap. gimana? Jadi teknik mancing kan ada beberapa tuh kayak dasaran. Kalau misalnya di nyobok itu tekniknya pelampungan ya kayak? Oh gitu. Kalau untuk apa namanya, teknik yang paling favorit berarti kakak main pelampungan? Iya. Pelampungan, kailnya satu aja. Satu mata kail, satu joran. Dan umpannya pelet? Umpannya enggak lumut. Oh lumut. Waduh, umpannya lumut coy. Pakai umpan lumut. Keren banget. Udah, itu. Umpan lumut KL 1. Waduh, aku aja ngebayangin tuh untuk apa namanya? Pelet aja KL 1 tuh susah banget sih, Kak. Menurutku sih, tapi karena aku pemula ya. Jadi ngepasin buat main itunya aja kayak gini, ngepasinnya buat main apa? Buat main di peletnya. Jadi buat ngepasin itu kan dia harus di deket KL gitu kan. Itu kadang aku juga bingung, kadang ada orang yang tinggal set gitu. Aku coba pernah juga kayak gitu. Cuman mungkin karena racikan peletku nggak sekeras atau nggak yang pemancing itu ya kayaknya. Jadi tinggal di kayak giniin aja udah nyantol di kail, dilemparin tuh dia nggak hilang. Nah aku pernah coba kan, set nyantolin ke kail, oh ini udah bisa. Hilang. Itu baru pelet pada lo. Ini kakak lumut kail 1. Gimana itu caranya? Emang udah kebiasa kali ya? Iya, kailnya ukuran berapa kalau boleh tahu nih? Kalau di waduk biasanya aku pakai ukur nomor 3. Nomor 3 Cino atau worm, nggak tahu ya. Pokoknya yang agak besar, tiga agak besar ya. 3. Paling mungkin antara Marusodi sama Cino kalinya, kayaknya ya. Oke. Kalau di waduk, kalau di kolam kail 7, nomor 7. Kalau di kolam, kolam lebih besar berarti. Karena ikannya potensinya Ikannya kan besar juga. Besar ya. Gitu. Kalau liaran kan memang ada yang kecil-kecil ya, maklum lah karena dia berkembang Banyak biak ikan dan kecil daripada ikan besar. Kalau di liaran malahan? Liar. Kalau paling apa namanya? Paling besar berapa jari, paling kecil berapa jari? Dapatnya nih, pernah dapat? Kayak gitu. Kalau aku pernah dapat yang 10 jari udah pernah. Di liaran? Di liaran. Dulu di WKO. Waduk Kedung Ombo. Waduk Kedung Ombo. Luar biasa. Itu malah aku mainnya di pinggiran, Kak. Lah? Narang tapi. Narang itu apa tuh? Narang ya itu tadi di rumah ikan. Itu namanya narang. Narang kayak gitu. Tapi udah taunya itu ya, ngelempar kail terus ikan itunya kailnya tidur berarti itu kan. Dia berarti udah ditambahin timbal dulu. Ditambahin timbal dulu. Kalau misalkan dia tidur berarti wah ini potensi nih ya kan. Terus kalau misalkan kesini kan dia naik lagi biasanya kan. Berarti itu emang bukan. Nanti kesini lagi ya gitu sih. Aku tahu kayak gitu bukan karena aku mancing sih, tapi aku lihat video. Nanti mungkin aku bisa belajar di sana kakaknya nih caranya gimana sih Kak biar dapat ikan babon. Masalahnya aku dapatnya paling besar itu waktu dulu 4 jari. 4 jari itu pun cuma 1. Dan itu mancing sampai jam 2 malam loh Kak. Aduh, parah banget kan. Nah, apa namanya? Untuk tadi kesan-kesannya pas nyobok itu menyenangkan buat kakak. Ada nggak yang tapi nggak ada menegangkan ya berarti? Enggak. Ya? Pokoknya menyenangkan terus gitu. Pokoknya aku suka gitu. Suka. Hal Paling, lucu itu, apa gitu? Hal lucu yang pernah kejadian apa sama pas itu kalau nyobok sendiri atau sama teman-teman banyak? Sama teman-teman banyak. Saya kira sendiri aja mau nenangin diri gitu kan sambil nyobok. Enggak ya? Tapi bahaya juga sih kalau sendiri, jangan, apalagi kakak kan. Tapi yang penting gitu. Pakai itu sih, pakai safety pelampung. Yang penting pelampung. Oh ya, itu juga ada kadang yang kasus-kasus meninggal karena nyobok juga itu ya. Itu kayak gimana sih Kak sampai bisa meninggal kayak gitu dia? Kalau itu mungkin ya karena itu ya Kak, dia nggak bawa pelampung. Nggak pakai pelampung, merasa bisa berenang. Tentunya nginjek kayaknya lumut yang menghisap gitu ya. Iya nggak sih? Kayak nggak juga ya? Kayak apa ya? Kayak blegongan atau apa sih kayak gitu?
ada lengkungan, lengkungan, lubang atau lubang itu yang dalam. Mm-mm. Akhirnya dia Mungkin udah itu. telanjur. Mm. Jadi buat teman-teman semua nih yang ada di sini, buat kalian jangan lupa kalau misalnya nyobok, pastikan safety ya, pakai pelampung, bawa KTP ya berarti. Ya walaupun kalian seneng gitu kan, cuman aku belum dapet sih sensasinya, jadi masih takut-takut ya guys. Jadi mungkin next time, enggak deh, nanti aja kalau ngumpulin nyali dulu kayaknya. Walaupun Tapi itu sih Mas, kalau mancing teknik nyobo itu sebenarnya kan karena biar kita nggak kepanasan. oh, Makanya salah kita satunya kayak gitu. nyemplung gitu. Tapi kan tetap panas aja, yang sininya Tapi kan panas. kita nggak kerasa. Oh malah Tetep, rasanya bingung. kan di dalam air. Oh iya. Itu. Kalau pas abis nyembur gitu kan, terus abis itu naik, Mm-mm. itu kan apa namanya, basah, kondisi basah. Nah itu dia nanti kering sendiri atau apakah Kak ke cari toilet atau gimana itu? Tergantung spot. Oh, Kalau tergantung cuman spot BKO terus apa? Waduk Cengklek, aku nggak ganti sih Mas. Oh, Jarang ganti. Gitu. Iya ganti cuma nggak sering-sering banget. Oke, ini karena itu jadinya mohon maaf. Kembali lagi ya guys, nanti sampai jumpa lagi. Kita jeda dulu sebentar. Kita pokoknya kulik-kulik terus ya. Ini mumpung ada angler ready, katanya juga bisa sampai malam nih. Kita bakal sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya. Tadi udah sempat jeda sebentar dan tadi pembahasannya sampai di kalau misalnya habis nyobok tuh kemana gitu ya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa nih, kita minum dulu nih. Sponsor Kak dari Surikami. Ya untuk sponsor dari Surikami silahkan diminum dulu. Nah ya, jadi kita podcast ini disponsori oleh Surikami Kak. Jadi ya terima kasih untuk Surikami yang udah mempertemukan aku dengan Kak Lelin. Makasih ya Kak, makasih ya guys untuk Surikami. Oke, kita lanjut lagi ya untuk yang tadi lanjutin. Jadi kalau misalnya pas abis kayak gitu, itu abis kayak gitu, jadi bukan kayak gitu maksudnya, abis nyobok, itu kan biasa badan segini ya basah semua gitu kan. Nah itu ganti baju di ruangan, ada ke daerah sekitar situ ada masjid atau apa, atau ya udah dipakai apa didobelin gitu? Kalau di Waduk Cengklek itu aku biasanya nggak itu sih, nggak ganti baju, langsung pulang basah-basahan. Oh, Di WKO juga gitu juga, tapi kalau pas males ganti baju, kalau memang udah nggak ada tempat yang bisa buat ganti baju, ya langsung pulang. Nggak mau lah ya. Jadi langsung pulang. Naik motor basah-basahan, nanti kering sendiri di jalan. Betul banget. Oke, lanjut lagi untuk kalau kan ini nyobok terus nih, mancing terus nih kegiatan sehari-hari. Selain mancing tuh ada nggak sih kegiatannya selain mancing itu? Ada lah. Oh nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya, emang seharian full mancing terus gitu. Nganter anak. Oh iya, kegiatan anak kan ada karate juga, paling itu sih, nganter anak karate atau nganter jemput sekolah kayak gitu. Tapi biasanya itu sih yang antar jemput sekolah. Ada lagi? Enggak, bapak. Oh iya. Bapak yang antar jemput. Kalau aku memang udah tiap hari berangkat mancing. Oh, jadi tiap hari itu berapa lama tuh kalau misalnya berangkat mancingnya Kak? 1 hari. Terus? Tapi kan nggak tiap hari. Paling hari Senin, Rabu, Kamis itu jadwal anak karate, aku nggak mancing. Oh gitu. Paling mancing setengah hari nanti pulang. Soalnya kan jam 2 harus nganter latihan karate gitu Kak. Oh ya, oke. Jadi selain itu ya ada kewajiban tadi ya. Selalu dulunya. Anaknya berapa Kak kalau betul? 2. Oh 2 nih. Kalau weekend minggu itu khusus buat anak, jadi nggak mancing. Oh berarti kalau mancingnya itu dari hari Selasa berarti? Hari apa aja tuh kalau mancing berarti? Iya, malah hampir tiap hari sih. Paling Selasa, Rabu, Kamis itu Senin, Rabu, Kamis itu paling setengah hari Kak. Oh jadi itu tetap mancing berarti? Tetap mancing tapi cuman setengah hari. Paling ngejemput berarti ya kalau itu tadi ya. Jam 2 itu ngejemput? Nganter. Oh jam 2 nganter? Nganter, kan pulangnya anak karate itu tadi? Nganter karate. Kalau antar jemput sekolah kan udah sama bapak. Oh gitu. Jadi aku kalau pagi udah berangkat berarti ke kegiatan ekstrakurikuler yang diantar sama karate ya, karate. Itu 2 berarti yang 1
TKB, yang satu kelas 2 SD. Oh, berarti yang paling kecil TKB. Yang kecil cowok Cowok. TKB. Oh, cowok. Berarti yang besarnya cewek. Oh, udah dibekalin karate biar nanti kalau misalkan mamanya dia apain bisa dirawat sama Iya ibunya. dong. Walaupun cewek tapi bukan berarti lemah ya. Makanya dikasih les karate gitu. Oke. Dan untuk kenapa dasar landasannya apa ya? Maksudnya kenapa suka sama mancing gitu? Landasannya yang menjadi dasaran ya tadi mungkin karena pepet ya mungkin ya. Iya nggak sih? Karena pepet akhirnya mancing dan menjadi landasan untuk dasar menggeluti dunia pancing. Atau gimana? Ada maksudnya mungkin ada yang lainnya gitu mungkin. Atau salah. Iya, kalau aku kebetulan aja sih Kak. Gitu. Apalagi saya juga memang udah suka mancing gitu. Terus yang bikin candu itu sensasi strike-nya. Oh gitu. Jadi Berarti- mainnya memancing terus ya udah. Oh gitu. Jadi melandasi di dunia mancing pertama memang sensasi strike-nya. sensasi Itu yang bikin strike-nya. kita terngiang. Emang sih, emang strike itu luar biasa. Itu nggak ada yang jual Kak. Pasar nggak ada itu. Masalah lagi. Tapi kalau kadang ngeselinnya juga pas di prank. Pernah nggak di prank ikan gitu, Kak? Paling sakit itu waktu mocel Kak. Oh iya sih itu. Kalau tegek patah aku nggak masalah, yang penting ikan keangkat. Tapi kalau gitu. tegek patah ikan Ya. nggak keangkat itu yang bikin sakit itu ikannya, bukan Berarti tegeknya. pengalaman yang menyedihkan. Nah berarti ini ya pengalaman Ya, menyedihkan yang tadi tapi aku tanyain. alhamdulillah belum pernah sih kalau sampai tegek patah terus ikan nggak keangkat itu nggak pernah sih. Paling Tapi ya sering tegek patah. udah beberapa kali sih Kak, 2 atau 3 kali. Yang kemarin terakhir di kolam, mancing di kolam Mancing. masteran. Oke. Masteran, Mas Nila berarti itu. Nila master. Emang sukanya Nila ya mancing ya? Nggak Iya, suka- memang suka Nila. Oh, gitu. Oke. Jadi apa namanya? Pas main masteran, terus Iya itu tegeknya patah, tapi ikan keangkat. iya. Cuman maksudnya tegeknya emang nggak disetting buat maksudnya pakai tegek yang memang skalanya masteran gitu? Enggak. Sih, Oh, gitu. aku memang udah suka sama itu tegek itu. Memang aku sering pakai tegek itu, tegek istimewa sih, pemberian bapak. Oh ya. Jadi kalau mancing pakai itu terus. Tapi bisa dibenerin sih ya kalau patah. Masih bisa. Yang patah harus 3. Oh, patah harus 3 tapi masih ada. Masih bisa Insya Allah. sih. Apa sih tegeknya kalau boleh tahu? Tegeknya apa tuh, Kak? Mereknya? Orca prem. Orca prem. Cuman Ya Allah. orca prem, tapi itu istimewa banget Kak. Bukan karena mereknya sih, karena pemberian dari bapak. Oh iya maksudnya paham. Cuman itu istimewanya karena pemberian dari bapak. Oke. Paling bisa naikin ikan yang aman itu berapa kilo? Yang nggak patah tapi agak besar gitu. Ya kemarin itu Berapa? 1,7. 1,7 kilo. Wih itu gede banget ya. Berapa jari tuh? Itu besar banget sih. Sama yang di WKO. Tapi kalau yang di WKO itu kan pakainya trifish, bukan Wah. pakai orca. Nah, yang kemarin tuh baru pakai yang orca prem itu. langsung Trifish patah. baru-baru aja apa udah lama tuh pakai Trifish? Udah lama Kak. Udah lama. Trifish emang lama ya? Keluaran aku berarti baru tahu ya. Udah lama. Trifish. Trifish itu kekuatan ya itu ya tadi 1,7 itu. Trifish udah bisa naikin apa? Kalau Orca Prime tadi 1,7 kan? Iya, itu yang WKO. Yang WKO itu Trifish. Oh ya tadi ya, Trifish itu naikin naikin Nila se di WKO 5 10 jari lebih Kak, gede yang Aman itu. itu? Aman. Trifish. Itu pakai trifish. Luar biasa. Berarti harga tidak tidak apa namanya memungkiri kualitas ya. Udah ada harga ada kualitas. 10 jari aman enggak? Lebih. Wih, Lebih dari 10 jari. Nila itu. Nila. Itu gede banget. Lebih dari 1. Terus itu diapain? Ya dibawa temen Kak. Aku nggak Oh, pernah iya bawa deh. nggak pernah Ah, bawa sayang pulang ikan sih. Aku mau nih. Udah terima bosen ikannya. dari kecil. Dari kecil dibawain ikan terus sama bapak. Oh, gitu. Jadi sampai ke tahap emang sensasi mancing aja dicari. Udah sama ikannya udah nggak doyan. Ya Allah, sampai kayak gitu. Padahal kalau aku sendiri aja masih apa namanya beranggapan kalau mancing itu buat nambah-nambah lauk lah di rumah. Jadi dapatnya 2, apalagi gede-gede, wah itu udah seneng banget sih Kak. Pasti kan lumayan bisa dibagi-bagi kan gitu kan sama keluarga. Nah,
Ini kakak di tahap itu ya, udah sampai tahap itu. Kapan-kapan aku jadi ngikut aja deh, nggak apa-apa ya nanti. Kak, ikannya buat aku aja. Oke. Nanti aku kirim. Oke, siap. Oke, terus kalau misalkan untuk, kan ada anak nih, bagi waktunya kan kayak tadi tuh. Ada nggak sih yang tadi kalau misalkan selain hari Ahad itu, berarti yang ketika malamnya itu sama anak-anak. Berarti membagi waktunya itu kayak gimana sih Kak untuk membagi waktu sama anak-anaknya gitu? Ya itu Kak, kalau sekiranya udah selesai semua ya baru sama anak kayak gitu. Jadi kayak ada tugas-tugasnya dari anak gitu, apa pelajaran dan sebagainya, tetap dikontrol juga sama iya anak. dong. Jadi selain Iya. mancing tetap memperhatikan anak juga ya? Iya dong. Terus kira tuh ya mancing-mancing udah anak udah ngurusin sama bapak misalkan gitu, atau keluarga yang lain yang ada di rumah gitu, enggak ya? Tapi tetap di Iya, fokus. belajar juga kan sama anak. Kan anak juga nggak aku lesin, ya Oh, belajarnya cuman sama Kakak sendiri? sama saya. Ya lumayan lah masuk 10 besar. Walaupun cuman sama emaknya tok. Iya boleh. Tapi itu termasuk terbilang berhasil sih, karena dengan kesibukan kakak kayak gitu ya kan. Terus habis itu tidak melupakan juga prestasi anaknya, dan anaknya juga sampai diajarkan, dan itu masuk 10 besar itu udah keren banget sih guys. Wah mantap keren banget, dan itu ya berjadi pelajaran juga buat kita. Jadi hobi nggak selamanya itu menelantarkan untuk orang-orang yang kita sayang. Jadi hobi bisa jadi pemicu semangat buat kita lebih memperhatikan lebih memperhatikan keluarga ya yang kita sayang. Jadi nggak selamanya udah kita fokus sama hobi sendiri. Itu mah kalau kayak gitu kayaknya lebih kayak egois kali ya kayak. Ya karena kita fokus sendiri, asik sendiri gitu, tapi keluarga nggak perhatiin gitu. Ya itu termasuk egois. Jadi tetap diperhatiin nih, sampai contohnya ini nih, the lady angler ya kan. Dia bisa membuat anaknya menjadi 10 besar nih guys. Mantap banget. Kalau yang TK? Kalau yang TK Kan udah TKB ya maksudnya? Udah TKB, waktu pas TKA prestasinya gimana tuh? Kalau yang TKA itu dia agak, wah ini kayaknya itu sifat sih. ini nih, sifat apa namanya? masih suka main Kak. Sifat Kalau mainnya, yang, terus habis itu cowok sifat soalnya. explore-nya ya, petualangnya itu kayaknya masuk ke anak anak cowoknya ini ya, yang terakhir. Jadi dia gak terlalu fokus di pelajaran, tapi untuk bermain, dan itu ya mungkin skillnya ya nanti bisa di itu ya. Tapi udah kelihatan belum untuk skillnya anak kakak nih yang paling akhir apa sih? Misalkan bola atau bola. Oh bola. Kemarin kan udah aku masukin di karate juga, cuman dia nggak tertarik. Ya udah, aku cut dulu yang karate sambil, kalau sekarang kan nggak bisa dimasukin karena masih terlalu kecil kan. Kasian juga kalau cedera, eman-eman gitu iya loh. sih, Jadi nungguin besok aja kalau udah SD. Tetap mau dimasukin karate juga? Enggak, bola. Jadi mau Karena sekolah dia bola. dia pengennya bola. Pengennya bola. Tapi kemarin di karate nggak maunya karena emang nggak suka. Nggak suka, nggak tertarik dia. Cedera yang tadi kalau ya kadang kalau bola kan main bola. Kalau dipaksain sekarang kan kasihan nanti kalau cedera Kak. Betul. Masih Kan terlalu kecil. Bola kan memang mainnya sama kontak sama kaki ya, jadi agak berbahaya. Tapi itu anak saya juga hobi mancing semua. Wih, keren. Anakku semua Berarti hobi mancing. Itu udah Cewek natural cowok. dari kemauan dia sendiri atau emang Kemauannya dia sendiri. Aku Nggak diajak malah udah? nggak pernah. Aku nggak tahu kalau anakku tuh 2 itu suka mancing. Aku nggak tahu. Tahu juga pas aku cariin dia kemana, ternyata di kolam pancingan sama bapakku. Terus kemarin itu dia ikut lomba mancing lomba ikan lele, tapi itu pitanan. Nah dia dapat Ayo kan kemarin Agustusan ya. Dapat hadiah itu. Juara satu ayam. dong. Wih. Bukan, kalau itu kan pita. Main Ikan, pita ya. Main Jadi, pita. Yang dapat pita dapat ayam berarti ya. Kan ada 5 hadiah. Ada 5 pita. Nah, itu ayamnya 3 sama bebeknya 2. Nah, anakku dapat salah satu ayamnya itu. Wah itu bangga banget sih pasti ibunya. Wah ternyata hobiku menurun sama ke anak-anakku nih. Jadi buat bekal mereka kalau misalkan, kan kalau mancing itu salah satu ya itu tadi, mancing berpenghasilan. Jadi udah ada bekal nih kalau misalkan next time
atau udah besar nanti udah ada bekal, seenggaknya mancing udah bisa menghasilkan nanti sama kayak kakak ini. Nanti untuk berbicara penghasilan kan kalian juga bakal penasaran kan gimana ceritanya kok bisa sih mancing-mancing terus tapi bisa berpenghasilan, bisa hidup gitu kan. Kadang kan itu yang dipikiran orang-orang kalian juga kan, termasuk aku juga sih. Ini kok bisa ya orang ini mancing-mancing terus tapi kerjanya apa gitu kan ya. Nanti kita bakal ulas, dan ini masih seputar pemancingan juga nih. Kakak tuh berarti sendiri ya kalau mancing ya, nggak ikut komunitas gitu? Aku nggak ikut komunitas Kak. Cuman aku sering diundang sama komunitas, tapi aku nggak ikut komunitas. Oh. Tapi waktu sebelumnya udah emang apa sendiri atau emang Memang pernah sendiri. Pernah ikut komunitas juga? Nggak pernah ikut. Oh nggak pernah ikut? Nggak pernah. Jadi kalau misalkan pas mancing itu nggak sama komunitas tapi sama teman-teman? Sama temen gitu. Kan nanti kan kalau temen mancing itu kan kita gampang akrab Kak. Oh oke. Gitu. Jadi nanti kan misal nih sering di spot sini, kita sama-sama sering nyerang sini. Nanti kan kita jadi akrab sendiri terus kenal. Nah kayak gitu. Nah kalau untuk dari kakak sendiri nih, itu lebih seneng sama, kan kita ngomongin waduk, kolam. Itu nggak tertarik kah untuk main laut gitu? Belum Kak, tertarik sih tertarik, cuman karena ya itu jauh jaraknya kan. Jaraknya kan jauh. Iya dari sini sih. Berarti udah kelilingin kemana aja nih untuk daerah-daerahnya? Udah pernah di BBL, terus di Lamongan. Gitu. WWL. Wonosobo. Oh, Wadah Wonosobo. Selintang. Wadah Di situ. Terus kalau yang sering sini-sini aja sih paling WGM, WKO. Gitu. Itu nggak jauh dari sini tuh? Sekitar enggak, paling enggak sampai 1 Aku jam. udah agak Rawa lama Pening gitu. Aku udah agak lama di sini juga belum tahu tuh untuk waduk Kedung Ombo kayak gimana, waduk Gajah Mungkre. Demak gitu. Demak itu di daerah Semarang nggak salah ya? Enggak juga, beda. Iya, sekitar Semarang sih. Sekitaran Semarang ya? Sekitaran Semarang. Itu udah sampai situ semuanya berarti. Udah. Yang paling berkesan itu di daerah tadi ya, waduk Kedung Ombo yang sampai 10 jarian tadi ya. Yang ya? pernah dapat gede banget yang di itu. Paling berkesan ya itu Ah. waduk Ombo. Yang Di lainnya WKO. belum pernah tuh. Paling kalau di Demak itu bandeng Kak, aku pernah dapat bandeng. Berarti memang kalau nyobok itu nggak selalu dapat nilai, tapi kadang dapat bandeng. Tapi itu kan tarikannya luar biasa itu bandeng. Itu itu juga agak rewel berotannya. Itu pasti terngiang-ngiang Kenceng. terus tuh. Terngiang-ngiang nggak? Enakan berotan nila apa enakan berotan bandeng? Iya, kalau berotannya sih lebih kencengan di bandeng sih Kak. Cuman aku lebih suka mancing nila daripada Oh, yang lain. Oke. Gitu. Jadi nilai tetap di hati. Oke. Jadi berarti kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya selain nila, selain bandeng, udah bandeng sama nila doang. Wader gitu? Wadar Nggak udah ada ya? pernah sih. Uceng, udah pernah mancing uceng. Enggak, maksudnya pas di nyobok itu pernah dapat selain bandeng tadi sama nila pernah dapat lagi? Paling sepat, red devil kayak Oh, gitu. itu juga pernah Betik, dapet? udah pernah. Oh, jadi nggak selalu dapat nila gitu nggak? Jadi pernah dapat ikan-ikan itu juga. Terus kerapu air tawar. Kerap. Oh iya kerap. Aku juga Betutu. namain itu. Betutu. Iya benar-benar aku baru ngeh. Kerap. Oh iya betutu. Betutu itu juga. Tapi kalau itu biasanya umpannya cacing sih. Kalau dapat betutu. Kalau untuk betutu kan umpannya cacing. Tapi berarti itu nila juga umpan cacing. Pernah juga umpan nila cacing. Tadi kan tadi lumut toh, mainnya lumut terus kan. Nah Iya. itu berarti sesekali main cacing juga Iya berarti. dong. Kalau pas berarti nggak narang lumut gitu, terus? pas narang gitu kan enggak, lebih enak pakai cacing daripada pakai lumut Kak. Lebih awet kan kalau Oh, iya buat sih. narang gitu. Kalau yang kemarin dapat yang besar-besar itu pakainya apa? Lumut tetepan. Kalau yang di WKO itu narangnya pakai lumut, kebetulan nggak pakai cacing malahan. Itu iseng nggak di pinggiran. Ya tadi pinggiran. Ya malah dapet. Berarti emang kalau nyobok itu nggak harus menargetkan ikan ya? Ya target sih, pengennya Oh, sih nila dapat sih ya. nila. Iya, betul sih. Tapi kalau dapat yang lain juga nggak Tapi, apa-apa. em, Tetap dimasukin karamba. Oke. Tetap dimasukin kerang. Oh itu mah nanti kamu kasih ya kak. Iya. Nggak di kamu ituin olah sendiri enggak ya? Tapi dikasih. Karena nanti kan aku tetap dokumentasikan Kak. Oh. Aku
aku Dokumentasi dulu. iyalah, baru dikasihkan temen begitu. Bikin apa nih Kak? Bikin apa? Konten ya berarti. Iya. Oh berarti gitu guys. Nah Bikin ini udah ada konten. kisi-kisi nih konten tuh ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi untuk konten. Ya, berarti ada konten, berarti ada hasil tuh kayaknya tuh. Oke, kalau kenapa milih kenapa milih pekerjaan atau hobinya mancing? Terus nggak milih kayak mungkin yang lain gitu, misalkan hobinya diganti badminton kah mungkin atau yang lainnya gitu kan? Kalau aku ya itu Kak, karena kegiatannya kan di alam. Kebetulan aku juga suka sama alam. Terus ya strike-nya itu yang bikin candu itu belum bisa mengalahkan hobi-hobi yang lain. Tetap strike-nya Bikin candu. bikin candu. Nah, jadi apa namanya? Memang kenapa nggak berpindah hati ke hobi-hobi yang lain, karena strike-nya bikin candu guys. Dan sensasinya luar biasa, apalagi kan nyobok gitu kan. Oke. Terus habis itu kalau misalkan kakak nih kan selama ini mancing kan ya. Nah itu ada nggak sih keinginan yang belum, atau ada ingin yang dicapai nggak sih untuk pencapaiannya gitu? Misalkan targetku, aku pengen next time punya, misal ya ini misal, coba punya buat joran sendiri atau punya buat apa sendiri gitu, ada nggak sih? Ya ada lah. Ada. Oke, apa tuh? Boleh nggak? Boleh tahu nggak? Ya. Keinginannya apa gitu untuk kedepannya ya gitu. Kan mungkin nanti kan ya kita harus memaklumi juga usia kan bakal berkurang terus kan. Ya bertambah usianya, cuman apa namanya bertambah terus dan tenaga kita yang berkurang gitu kan. Ya jadi apa namanya ada pikiran nggak, oh nanti kalau kayak gini aku nggak mungkin kayak gini terus, nanti aku ingin apa gitu. Ya yang jelas itu sih Kak, pengen punya brand sendiri. Sebenarnya udah punya brand sendiri kan, Esen, tapi gitu. tapi kan pengen yang lebih juga, kayak mungkin mata kail, terus kambangan kayak gitu, pelampung kayak gitu. Ya jadi salah satu apa namanya dapat pemancing yang menghasilkan itu ya berarti ya. Iya. Wah udah dapet 3 nih ya. Berarti salah satu untuk kalian yang mungkin ahli-ahli gitu kan ya. Walaupun hanya maksudnya mancingnya memang ahli, cuman kamu punya potensi lain, misalkan kayak buat kambangan, buat timah atau buat apakah, itu kamu bisa jadi penghasilan loh ya Kak, berarti ya Kak. Iya. Contohnya kayak kakak ini itu ini beliau udah mencoba untuk membuat esen. Kambangan, esen. Kambangan juga udah Bu. Udah, kambangan. Punya Itu- alatnya juga sih di rumah. Wih keren. Lah itu gimana tuh ngebaginya tuh? Ternyata ada mainan lain. Ternyata wah. Tadi katanya nggak ada, cuma mancing doang. Oke. Jadi apa namanya buat kambangan nih ya. Gitu oke. Jadi buat kambangannya itu gimana tuh bagi waktunya? Kan kambangan itu termasuk yang apa namanya? Yang cepat kah untuk perputarannya, atau memang biasa aja jadi bisa disambil atau gimana? Nah, bisa disambi Kak kalau kambangan. Oh gitu. Gitu. Jadi cuman kayak ngisi waktu luang aja kalau kambangan. Kalau bikin pas iseng-iseng bikin kambangan gitu, kalau pas nggak ada itu sih, malam-malam gitu nggak bisa tidur ya bikin kambangan gitu. Itu sendiri bikinnya? Sendirilah. Luar biasa. Luar biasa, ini wanita yang luar biasa sih Kak. Ya teman-teman semua ya. Jadi ini adalah wanita yang luar biasa. Selain mancing ya kan, ini juga ternyata buat kambangan guys. Udah gitu buat esen juga. Nah itu kebagi waktunya buat esen juga sendiri. Ya sendiri. Sendiri juga. Tapi kalau esen gitu kan ada yang bantuin lah ya kalau esen mungkin. enggak. Aku nggak ada yang bantuin Kak. Ya paling bantuin itu sih teman dekat gitu. Cuman nggak yang, kalau esen itu kan aku beli biang ya Kak. Jadi nggak produksi biang sendiri. Jadi kan cuma nyampur aja. Habis itu packing udah. Jadi gitu. nggak membutuhkan waktu yang Waktu yang lama gitu. Jadi masih Sambil bisa ya? di itu sendiri Berarti kan. mungkin kedepannya itu ingin gak sih punya karyawan gitu terus? Enggak juga. Aku kalau masih bisa di itu sendiri, mending sendiri aja sih. gitu. Soalnya kan juga nggak terlalu Berat. berat. Nah, maksudnya kayak kedepannya gitu. Kedepannya ya kalau ya mudah-mudahan kalau bisa, kalau
kalau nanti dikasih kesempatan untuk mungkin produksi lebih banyak lagi kan ya tetap pakai karyawan nggak. Tapi kan ya itu kan cuma maksudnya kayak ya angan-angan sih, semoga dijabah. Amin. Gimana sih kakak apa namanya, nggak semua nih kan bisa jadi kakak nih, maksudnya kakak yang udah mancing terus abis itu bikin kambangan, bikin esen, itu apa nih motivasinya gimana biar buat penyemangat teman-teman semua nih? Ya kalau aku ya karena tujuanku masuk di dunia mancing itu nggak cuman karena ikan ya kak. Gitu. Oke. Harus ada pencapaian lebih dari ikan gitu. Oh, iya sih. Karena aku juga punya anak yang harus aku sekolahin sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi lah ya. Gitu. Jadi ya harus pinter-pinternya kita kan gimana sih caranya ambil celah di dunia mancing gitu sih kalau aku. Oke. Jadi itu salah satu menjadi landasan atau motivasi buat kakak terus berkarya gitu ya. Jadi kadang kalau apa namanya, yang stigmanya pemancing itu ya orang-orang malas, itu enggak ya? Enggak. Tuh guys, mancing bukan orang malas guys. Ini contohnya nih, tadi mancing, ngebagi waktu sama anaknya, bikin kambangan, bikin Masya Allah. Kalian bisa gak kayak gitu? Aku aja belum tentu loh bisa loh. Cowok nih belum bisa, ini cewek tuh udah bisa kayak gitu. Luar biasa banget Kak Lelina ini. Oke Kak, mohon maaf nih, sambil minum dulu lagi. Awas kan, itu boleh diganti minumnya juga. Seperti biasa sponsor dari Mas Yai ini ya. Sorry. Dari Suri kami sponsornya, dan alhamdulillah kita bisa mengadakan perbincangan yang apa namanya ya, insya Allah bermanfaat buat kita semua ya. Jadi kita ketemu dan ya aku bisa belajar dari kakak yang seperti tadi ya kan, banyak juga ternyata kegiatan-kegiatannya, nggak seperti orang lihat hanya mancing aja kan, di balik itu banyak juga untuk kegiatannya ya. Jadi pemancing bisa menghasilkan itu real guys. Nggak cuman apa namanya, hanya omongan aja, tapi bisa dibuktikan. Nah ini kita sebagai pembuktian kalau pemancing itu bisa menghasilkan. Sudah beberapa dari kemarin yang membuktikan kalau pemancing memang bisa menghasilkan nih. Oke. Tadi kalau ikannya udah itu ya, jadi semua ikan jenis apa aja udah pernah didapetin ya tadi ya, kayak wader, terus habis itu apa tadi, red devil. Red devil. Banyak di mana tuh red devil? Wah itu kan invasif banget. Di Rawapening kak. Rawapening Ambarowo. Daerah. Salatiga masih. Oh Salatiga, oke. Ke barat dikit. Lah itu sampai ke sana sama teman-teman ya. Jadi kalau ke sana. Tapi belum sampai Semarang sih itu. Maksudnya kan ini sampai ke Salatiga, sampai ke tadi Wonosobo segala. Itu sama temen-temen? Sama temen. Oh jadi nggak sendirian lah ya? Enggak lah. Oh itu banyak red devilnya gitu? Banyak kalau di Rawapening. Tapi kalau sensasi tarikannya gimana untuk red devil sendiri? Lebih kalau sensasi tarikannya, kalau aku lebih marem sama nila sih. Ya? Aku jadi penasaran. Aku sendiri kalau mancing nih belum pernah dapat nila ya sampai sekarang. Beneran nggak? Aku padahal target nila gitu kan. Cuman aku masih usaha sih untuk nila. Cuman kalau misalkan main kolam, pernah waktu itu di salah satu kolam waktu dulu sih. Aku jadi waktu dulu tuh pernah apa namanya? Ya itu sama om aku gitu kan. Jadi itu udah disiapin gitu sih. Nah itu aku tinggal mancing kalau pas pertemuan gitu kan, ada di suatu tempat gitu udah ada kolamnya biasanya. Nah itu ada kolam ikan nila tuh. Biasanya di situ kita mancing dan boleh diambilin gitu, bisa dipancingin, diambilin terus habis itu dikelola gitu kan. Nah pas itu aku baru itu mancing nila kecil, terus habis itu pas apa namanya di gede sekarang ini belum lagi aku dapat. Kecuali kemarin aku di resto gitu ada kolam gitu kan. Nah itu ada kolam nilanya, katanya boleh pancingin. Nah itu baru aku dapat sensasi tarikannya. Kayaknya beda ya kolam sama liaran nggak sih? Apa sama? Apanya dulu kak? Tarikannya sama aja sih kalau sama aja. Aku. Emang pernah cuman kolam? Kan, oh iya kan pernah juga kolam. Cuman kan yang bikin beda itu kan di alam liar sama di kolam gitu. Yang bikin beda itu medannya kan. Oh iya. Kalau tarikan medan sama aja sih.
Cuman kalau di kolam kita tuh nggak bisa leluasa Kak, nggak bisa leluasa menikmati iya sih tarikannya kan, kalau, karena kan kanan terbatas. kiri tetangga kan. Tapi kalau di liaran kan dia bisa sana. Iya, kita bisa ngajar ikannya itu bisa sampai mentiung-mentiung sampai patah malah deh. Luar biasa. Oke. Kalau paling bisa diinginkan kalau untuk nila sendiri tadi ya, untuk targetnya ya. Terus kalau pas, nah ini kan kakak juga ternyata konten kan ya, konten kreator. Nah itu apa namanya? Apakah bisa menghasilkan dari konten kreator itu? Ya bisa lah Kak. Masa? Jadi kan Bisa. Memang mancing itu kan nggak cuman buat sekedar memuaskan sensasi ya, maksudnya kita mencari sensasi atau apa namanya, melampiaskan hasrat buat apa namanya merasakan sensasinya itu ya, tapi kan tetap ada pudi-pudi di situ, bener? Oh kayak gimana? Bukan, maksudnya itu berarti dengan bikin konten? Iya, konten. Gitu, bikin konten terus akhirnya menghasilkan gitu? Iya. Ada cara-caranya pasti ya kayak? Yang penting konsisten Kak. Oh yang penting konsisten. Konsisten gitu aja sih. Oke. Jadi semakin banyak konten itu apakah semakin bisa mendapatkan pundi-pundi atau hanya beberapa konten saja gitu nggak sih? Semakin banyak dong. Jadi semakin banyak makin banyak juga penghasilannya? Atau ya belum tentu juga belum sih tentu Kak, ya? tergantung penonton. Oh. Tergantung view-nya nanti kayak gimana. Makanya kan kita sehari upload video itu nggak cuma satu video, biar bisa nutup gitu loh. Jadi misal ada satu video yang tayangannya nggak besar, mungkin ada nanti dari beberapa video yang lainnya itu bisa view-nya menutup gitu. nutup Jadi gitu. kalau misalkan nih konten yang ini mungkin memang tidak menarik ya, maaf ya kayak dan nanti yang 3 konten itu dari ke salah satunya atau ketiganya kan bisa mungkin salah satunya ada menarik. Iya, gitu Kak. Oke. Kalau untuk apa namanya konten sendiri, apa yang harus persyaratannya ada? Berarti ada harus yang kayak nampilin wajah kah? Ada. Itu harus itu. Kalau nggak ada Harus. itu dia nggak bakal bisa cair uangnya atau gimana gitu? Itu nanti masuknya pelanggaran Kak. Kalau kita dikira kan kayak konten dikira Bukan original. Bukan itu. Akunnya kan bukan akun original gitu loh. Kontennya bukan original, akunnya juga nanti mendeteksinya dari medsosnya itu ya. Iya. Itu nanti apa namanya? Bukan akun original dan konten original. Jadi harus nampilin muka tetap. Tetap. Gimana kalau apa namanya, yang teman-teman semua pemancing nih, ada pesan-pesan nggak kalau misalkan caranya tuh kayak gimana sih biar bisa tembus sama apa tuh namanya tuh, penghasilan gitu, bisa sampai mendapatkan penghasilan gitu? Kalau yang pertama itu yang penting kita konsisten Kak. Terus yang kedua hindari pelanggaran, risiko pelanggaran kayak kasih musik udah nggak usah dikasih kayak gitu, mendingan gitu. Jadi benar-benar original. Tapi kan kalau yang dikasih sound kan kemungkinan besarnya ada FYP kan harusnya. Dan itu kan harusnya bisa menghasilkan kan harusnya juga. Maksudnya di FYP gitu kan biasanya ada yang memberikan gift atau apa gitu sih. Aku juga belum terlalu paham juga sih. Di biasanya yang setahu aku nih, pas ada VT di mana kalau misalnya pas itu udah meledak atau ya di YouTube sendiri ini ya, dimana kontennya itu bagus, nah itu dia bakal apa namanya, bisa monetize gitu. Iya kan? Iya. Jadi harus bagus gitu ya? Iya, harus menarik kualitas, juga, kualitas gambar gitu. Oke. Ya gitu ya guys, jadi untuk kontennya hindari pelanggaran tadi ya? Hindari pelanggaran. Jadi terus habis itu tetap harus menampilkan wajah ya berarti? Wajah, terus ya itu sih konsisten. Nah untuk di video itu kan kalau misalkan pas FYP, nah tadi itu perihal musik ya, aku jadi ngeblank. Nah untuk perihal musik sendiri kan bisa menaikkan FYP, dan kalau misalkan yang aku tahu ketika ada konten itu, kalau misalkan di YouTube sendiri itu kan dia semakin
naik viewersnya itu berarti ada penghasilan di situ, ya kan? Bener Iya. kan? Nah, kalau tanpa lagu kan kemungkinannya kecil untuk FYP-nya gitu kan, maksudku. Dan itu berarti kemungkinan kecilnya, kemungkinan untuk dapatnya itu kan kecil juga. Nggak gitu juga berarti? Enggak. Oh, berarti malah lebih ke yang apa namanya? Lebih ke original ya pastinya. Jadi kalau musik kan bisa bikin seru gitu kan Kak. Tapi kan kalau kita pakai kita nggak perlu pakai musik, kalau kita bisa bikin seru video kita sendiri, ngapain pakai musik Iya gitu juga loh. sih. betul. Daripada pakai musik malah kena copyright, mending Oke. kita nggak usah pakai musik gitu. Oke. Pas selama ngonten, pas selama bikin video. Kalau mungkin yang di sini yang baru mungkin belum tahu ya. Tapi kalau misalkan yang udah pernah lihat video Kakak nih, ada beberapa kata-kata yang jadi ciri khas, ya kan? Dan itu emang sengaja bikin buat apa namanya icon, sengaja biar jadi ini salah satu ciri khasnya Kakak gitu, atau memang emang kayak gitu sih, apa maksudnya bawaannya gitu? Kalau aku sebenarnya nggak itu sih Kak, itu memang gimana ya, kata sandang ya. Oh, Memang ngomong keceplosan tiap hari lost, kayak gitu. emang lost. Oh. Emang dari dasarnya memang Kakak memang suka gitu. mengeluarkan kata-kata lost kayak gitu. Aku kalau ngonten nggak pernah ada itu sih Kak. Jaga-jaga image gitu enggak? Enggak. Aku nggak pernah, kalau ngonten tuh nggak pernah kayak di skenario, di drama kayak apa, nggak betul. pernah sih. Cuma ya kayak nyeplos biasa gitu aja, nggak pernah itu. Oh. Dapat ikan ya yang ngomong gitulah, pokoknya Pokoknya nggak lost yang goal gitu ya. apa adanya aja, nggak usah dibuat-buat. Kalau aku gitu sih. Yang penting kan nggak ngomong jorok. Kalau Iya itu sih menurutku nggak, bukan, ya mungkin agak kasar, tapi betul, ya nggak itu sih, cuma kayak umpatan. Nggak yang terlalu Ekstrim banget ekstrim. yang kayak enggak sih. Frontal juga. Ya kalau frontal sih memang sedikit sih kayaknya, apalagi Iya. cewek sih. Oh gitu. Nah, terus habis itu kan berarti emang sukanya emang dari dasarnya kayak gitu Kakak. Berarti emang bukan settingan atau icon atau emang supaya melejit gitu, kontennya enggak ya? Enggak, tapi ya alhamdulillah malah dari kata-kata bajila itu. Wah, udah dikatain. Dari kata-kata sensor. bajila itu kok malah jadi rezeki buat saya juga kan. malahan. Dari itu kan bisa menarik penonton lebih banyak lagi Kak. Ngapain sih? Terus jadi yang belum tahu Lelina sekarang udah tahu Lelina gitu kan. Oke. Jadi buat temen-temen ya, itu bukan kata-kata yang settingan ya, mengelos begitu saja ya sama kakaknya. Dan alhamdulillahnya ternyata itu yang menjadikan apa ya, dikenal ya banyak orang. Gitu. Lebih dikenal lagi. Nah, pas kayak gitu, banyak nggak sih yang hujat gitu? Banyak banget Kak. Pastinya Banyak banget, sempet dimarahin juga aku sama mamahku, sama papaku. Sempet dimarahin. Ya terus aku bilang yo nanti aku nggak gitu lagi, nanti tak kurangin gitu. Makanya sekarang udah nggak terlalu sering ngomong bajila gitu, nggak. Memang sebenarnya nyeplos Kak. Aku kalau ngomong kan apa dikit ya ngomongnya gitu. Oke. Tapi sekarang udah ngerem dikit-dikit sih. Udah ngerem dikit-dikit ya. Oke, siap. Terus habis itu kalau misalkan untuk kan identik dengan apa namanya yang tadi kata-kata itu ya, yang agak luar biasa, apa namanya, sensasional dan kontroversial gitu kan. Nah, apa namanya, ada nggak sih orang-orang yang malah bukannya menghujat tapi agak lebih ke melecehkan gitu sih? Ada sih Kak, tapi aku nggak pernah. Aku tuh orangnya nggak pernah terlalu ambil pusing ya kayak gitu. Jadi bodo amat. Aku gitu orangnya Kak. Nggak tak itu sih. Paling kalau emosi emosi, tapi cuma sesaat toh. Paling ya pernah sih aku balesin apa kayak kalau udah hina fisik gitu aku bales. Cuma nggak semuanya.
paling ya kalau aku balas gitu berarti moodku yang lagi nggak baik gitu. Oh. Lagi Gitu. emosi. Nah, lagi emosi gitu malah lihat apa komen kayak gitu malah aku juga Langsung itu sekalian menjadikan pelampiasan iya sih. emosinya nih. aku juga manusia Kak, sama seperti netizen kan. Gitu, oke. Punya emosi juga gitu. Oke. Untuk yang konten tadi tuh itu beralih ya ke konten tadi kan masih nyambung deh dengan konten. Nah, pas karena yang tadi dibilang rezeki. Nah, itu konten kreatornya kalau boleh tahu itu dari mana sih Kak kalau boleh? Maksudnya penghasilan yang dapat dari konten itu dari medsos apa tuh kalau boleh tahu? Facebook. Oh, Facebook. Facebook Kalau kalau bisa penghasilan juga Facebook. bisa Wah, dong. luar biasa. Kayaknya aku harus belajar semua. Jadi Facebook itu bukan beda mungkin ya? Enggak. Sama, Facebook Sama biasa juga. Facebook biasa juga. Cuma dialihkan dulu ke Facebook Pro. Oh gitu. Heeh. Oke. Jadi buat kalian ya mungkin kalau misalnya mau mencoba ya sila. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman mencoba gitu. Enggak apa-apa lah. Nanti siapa tahu aku juga bisa coba kan bisa belajar juga. Nah kalau untuk kira-kira ya untuk besarannya pendapatannya itu berapa sih kalau misalkan untuk pendapatannya kalau boleh tahu ya di ini aja apakah setara dengan gaji UMR atau di bawahnya atau malah lebih gitu? Ya, yang pasti lebih lah Kak dari pasti lebih? UMR. Alhamdulillah. Kalau misalkan pas sekali dapat itu hitungannya memang per tahun? Satu Atau bulan per- sekali. 1 bulan sekali. Tapi tergantung juga kalau tergantung itu juga sih mau pakai ATM atau pakai PayPal. Kalau PayPal minimal $25 yang kalau nggak salah itu bisa ke itu langsung masuk ke PayPalnya. Kalau di ATM kalau ngisinya pakai ATM pembayarannya minimal $100 baru bisa masuk. Tapi ke nanti rekening. masuknya ke rekening rupiah gitu. Iya, Bentuknya langsung rupiah. Oh gitu. Jadi kita milih dolar atau rupiah itu bisa. Bisa ya berarti? Nggak bisa langsung rupiah. Enggak, maksudnya kalau ke PayPal itu kan tadi dolar tuh pakainya. Apa rupiah juga? Oh nggak tahu ya. Aku nggak tahu soalnya nggak pakai PayPal Oke, sih. oke. Siap. Berarti kemungkinan mungkin bisa ya. Oke, jadi alhamdulillah kalau misalkan kalian mau coba berkarya di situ di Facebooknya, ya kalian bisa mencoba ya kayak kakak Lelina ini ya, di mana dia bikin konten gitu juga nggak sia-sia ya. Maksudnya mancing gitu nggak cuma mancing-mancing aja, kalian juga bisa. Itu perangkatnya banyak nggak sih Kak? Enggak Kak, aku cuman bawa tas aja. Buat- Tas sama HP udah. Nggak pakai itu, aku nggak punya alat-alat kayak gitu. Nggak punya apa-apa, cuman punya pancing aja sama HP udah. Oke, aku kan pernah lihat juga Kakak tuh di kontennya bawa ya ke Waduk Cengklik ya kalau nggak salah. Waktu itu Waduk Cengklik kayaknya deh. Ya. Nah itu bawa tasnya gitu set. Aku lihat ya Allah ini kakaknya sama tasnya kok maaf ya Gedean tasnya. aku bilang apa nggak berat gitu aku bilang. Nah kan itu di situ ada ember nyobok juga Kak. Oh. Aku tuh Jadi itu selalu bawa peralatan yang ember. dibawa tuh kayak buat mancingnya malahan ya. Bukan mancing nyobok. buat videonya malahan. Bukan. Oh di situ emang nggak bawa Enggak. peralatan buat video kayak Enggak. kayak tripod apa segala Tripod ada sih, cuma Cuman itu nggak doang tiap ya? hari. Heeh. Tripod sama kayak kamera gitu nggak Enggak punya aku kamera, cuma pakai HP aja. Oh gitu, oke. Itu aja. Paling yang bikin kelihatan penuh itu kan karena ada ember nyobok itu loh Kak. Gitu, ember iya sih, nyobok kayak gitu. Terus ada banyak tuh embernya berarti. 2. Oh 2. Ada 2, karamba juga 2, terus tege ada 3 atau 4. Apa aja sih kalau boleh tahu lagi Trifish-nya 2. Tadi kan Orca Prime. Oh, Trifishnya 2. Yang 450 sama 540. Terus sama Orca Prime sama yang satu Box One. Oh, box. Kalau yang Muzimunya kan 630 jadi nggak pernah tak bawa, paling dibawa Muzimu. Muzimu. Oh, aku belum pernah tahu tuh. Itu panjangnya 630, paling kalau dipakai pas ke Wadas Lintang aja Kak, gitu. Wadas Lintang tuh apa tuh? Oh, yang tadi Wonosobo. Waduk Wadas Lintang gitu. Oke. Siap. Kan tadi udah kita temanya liaran terus nih. Pernah nggak sih main kolaman Kak? Pernah. Oh pernah. Oke, kolamannya di daerah mana aja tuh Kak? Kalau kolaman paling daerah sini-sini aja sih Kak. Oh gitu. Kalau untuk kolaman sendiri ikannya yang sebesar di liaran nggak biasanya? Lebih besar.
Masa malah lebih? Kemarin tadi katanya yang WKO itu ada nggak di kolaman segitu? Enggak lah, nggak ada. Ada kayaknya. Kak, Masa? kalau pas master. Oh, sama 10 jarian juga. Ada kalau pas masteran. Jadi kalau di kolaman itu 10 jarian itu ada berarti. Ada. Pas masteran itu memang standarnya 10 Iya. jarian. Banyak gitu 10 jarian atau 1 2 3 doang? Banyak. Tapi tergantung taburan juga sih. Kalau full master ya memang segitu semua ikannya. Di atas 1 kilo. Di atas kalau yang 10 jarian berapa kilo sih? 1,7 kilo tadi ya? Itu 10 jari 1,7 kilo yang nila. Iya. Kalau lele yang aku tahu Tapi ya tergantung sih Kak, tergantung ikannya gemuk apa enggak. Kalau ikannya gepeng kan ya enggak sampai segitu. Berarti tak kira nih untuk yang kayak 5, 6, 7 jari itu udah 5 kilo. Ternyata 1 kilo ya? Berarti gede banget. Kalau misalnya dia sampai 3 kilo itu seberapa gedenya tuh berarti kalau untuk yang nila? Nggak tahu ya, belum pernah ya? Yang paling ya 2 kiloan. Oh 2 kiloan, pernah? Kalau yang sampai 2 kiloan udah pernah dapat? Yang di Kedongo itu tadi itu di 2 kiloan, yang 10 jarian itu 2 kiloan apa 1? Enggak sampai. Oh, enggak sampai. Oh malah hampir 2 kilo. Berarti kalau dari liaran sama kolaman, ikannya lebih besar yang kolaman. Iya. Bener? Oh gitu toh. Karena di liar itu udah jarang banget Kak ikan besar, karena kalau di Solo Raya ya. Tapi kalau di luar Jawa mungkin masih banyak karena dari pemancingnya kan juga di sini tuh banyak banget pemancing, otomatis populasi ikan itu tetap berkurang gitu loh. Yes, ya, bener. Tiap hari itu orang mancing tuh bener-bener banyak banget Kak. Udah di waduk itu udah bukan tempat wisata tapi tempat memancing, karena lebih banyak pemancing daripada orang yang berkunjung untuk berwisata gitu. Iya, di zaman sekarang sih emang iya. Aku lihat di waduk, wah ini banyak banget yang mancing, jadi buat bukan tempat wisata lagi tapi buat tapi kadang tetap ada sih kayak buat wisata, tetap orang-orang yang tetap kalau misalnya mereka mau wisata ya kadang ke waduk juga. Tapi nggak jarang sih aku lihat juga mereka ada wisata, cuman nggak banyak seperti dulu. Jadi kalau untuk waduk berarti ikannya udah nggak seperti dulu waktu kecil oh ya mainnya kolaman sih ya kalau waktu dulu ya. Berarti untuk waduk mungkin waktu dulu mungkin masih ada yang dikit besar-besarnya, makin kecil-kecil udah pada dipancingin ya. Oke, lebih seru mana tuh untuk kolaman sama wadukan? Kalau aku dua-duanya seru sih Kak, tapi kalau untuk strike-nya itu lebih puas di alam liar kalau aku. Iya sih. Kalau di kolam itu kan kita terbatas banget kalau mau ngangkat ikan kan. Betul. Nggak enakan sama kanan kiri kalau kelamaan angkat ikan gitu. Nggak enak kelamaan angkat ikan? Oh, maksudnya Kan ganggu pemancing lain. Berontak-berontak kan agak lama nih naikinnya gitu ya. Iya. Oh, yeah. Otomatis kan ganggu teman-teman mancing lainnya gitu. Oke. Kolaman udah di mana aja tuh? Daerah mana aja udah ditelusurin? Di daerah Kismoyoso. Mana itu? Kismoyoso itu masuknya Karanganyar apa? Oh, Kismoyoso. Maaf, kayak Karanganyar sih. Okay. Karanganyar apa Boyolali ya? Boyolali Kak kalau Kismoyoso. Oke. Gitu. Terus ya, paling jauh itu Boyolali? Enggak sih. Ya maksudnya masih sekitaran sini aja. Solo Raya aja berarti? Iya. Oke. Ya, oke. Jadi selain tadi nyobok ya kan, main wadukan, terus habis itu main kolaman, terus ada nggak kalau main selain di sungai gitu pernah nggak sungai? Pernah. Sungai juga pernah. Pernah. Cuman pernah dapat nila juga di sungai? Pernah. Tapi kalau di sungai itu sering dapatnya malah putian Kak. di sungai seringnya dapat Iya putian. sih. Emang kayaknya emang itu putian itu endemiknya Indonesia deh kayaknya. Iya nggak sih? Nggak tahu ya. Kakak, menurut kakak itu emang endemiknya Indonesia atau emang dia banyak populasi emang udah dari dulu banyak putian gitu? Kayaknya memang dari dulu banyak putian sih. Oh gitu ya. Menurut kakak nila kan itu invasif ya kan. Nah apa kita perlu
menghilangkan keinvasifan. Maksudnya nilainya lebih baik nggak usah ditebar lagi lah gitu, atau diturunkan populasinya yang lebih banyak endemik Indonesianya, atau nila nggak apa-apa lah, karena itu bukan kategori yang invasifnya itu terlalu membahayakan kayak red devil gitu. Menurut kakak gimana nih? Ya itu jangan dihilangin dong, nanti kasihan pemancingnya nggak dapet nila. Iya sih ya, karena memang sensasinya, dan kakak udah terlanjur cinta ya sama Iya, nila karena ya? memang pemancing nila itu peminatnya banyak banget Kak, lebih banyak. Kalau menurutku lebih banyak pemancing nila daripada pemancing ikan lainnya. Kalau menurutku sih, kalau di Solo Raya ya. Tapi kalau untuk kota lain aku kurang paham sih. Oke. Tapi kalau di sini gitu, kayaknya Jadi, lebih banyak nila. lebih setuju kalau nilainya masih dikembangbiakan gitu. Maksudnya biar berpopulasi dia ya makin banyak, itu malah alhamdulillah ya. Iya. Aku juga setuju guys. Jadi buat kalian yang mungkin berpendapat nilai itu invasif, ya bukannya aku kurang setuju, cuman nggak apa-apa, invasif juga nggak apa-apa, tapi itu bermanfaat guys ya. Jadi aku juga salah satu penggemar nila salah satunya, cuman memang aku masih belum dapat nila sih Kak, di liaran ya, cuman kalau di kolam kan udah. Nah nanti next time kita bakal aku nanti mungkin bakal mancing nila ya, mencoba untuk ikut kakak lainnya mungkin ya, tapi nggak tahu sih. Nah oke. Jadi kayak gitu ya Kak, buat kalian semua, teman-teman semua. Jadi kalau untuk nilanya jangan jangan dibasmi atau dikurangin populasinya ya, malah lebih baik menyebar, karena walaupun invasif tapi dia menguntungkan guys. Pertama aku suka emang dagingnya itu enak ya, emang kan buat dikonsumsi atau diolah itu nila memang menjadi salah satu favorit juga sih mungkin ya nggak sih Kak? Iya sih. Untuk di kalangan ya dari anak kecil sampai remaja atau bahkan yang seumuran udah dewasa gitu, pasti masih seneng kan ya mancing nila, konsumsi nila gitu. Iya. Kan emang kecuali red devil mungkin beda temanya ya. Untuk red devil memang udah parah banget gitu. Iya Dan sih. kalau misalkan dia berpopulasi berkembang, populasinya meningkat, nah itu yang harus kita cegah malahan, karena dari segi katanya sih aku juga belum tahu ya. Hama. Ikan Iya, hama. Ikan hama pertama. Terus habis itu dari segi dagingnya pun nggak bisa diolah kan jarang banget kan untuk yang Iya kayak sih. tempat-tempat makan dan sebagainya itu kan resto-resto gitu red devil sedia red devil kan nggak mungkin ya. Biasanya kan ada nila, lele gitu kan, biasanya kan ikan-ikannya gurame gitu kan. Gitu kan? Iya. Ya jadi untuk nila ya walaupun seinvasif apapun dia masih bermanfaat lah ya daripada red devil. Invasif apa lagi? Sama red devil, iya red devil. Ya kalau misalkan betok, sepat itu masukin invasif nggak tahu ya Kak. Sepat itu Kalau sepat kayaknya itu enggak ya? Enggak. Oke kayak gitu. Jadi kita sama-sama membasmi untuk red devilnya aja ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk yang nila, nah untuk nilanya itu invasif pun nggak apa-apa. Cuman memang dia udah walaupun invasi tapi punya manfaat yang lebih banyak. Oke. Jadi kayak gitu Kak. Terima kasih buat Kakak Lelina. Kata-kata terakhir ya, aku minta untuk penyemangat dan motivasi teman-teman nih, apa nih buat kata-kata yang bisa menyemangati atau mutiara ya kalau kata Oke. orang-orang. Untuk dunia mancing ya. Ya, betul banget. Tetaplah mancing, karena dari memancing kita bisa diajarkan perjuangan, kesabaran, dan bersyukur walaupun terkadang hasilnya tidak memuaskan. Wah, luar biasa. Jadi tetaplah memancing ya teman-teman semua. Mantap. Tetaplah memancing walaupun dari situ kita belajar perjuangan, sabar, bersyukur ya. Walaupun hasilnya itu tidak memuaskan ya. Cuman memang di situ sama mungkin ini Kak. Jadi lebih refresh mungkin ya gitu ya. Jadi bisa buat penyegaran. Iya, Refreshing. bisa refreshing, Nah, gitu. refreshing otak. Refreshing otak Biar juga. nggak stres. Biar nggak stres ya. Jadi buat sekalian refreshing juga menjadi penghasilan juga ya kan? Iya sih. Oke kayak gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita ambil dari Kakak Lelina ini. Terima kasih Kak Lelina udah mau datang ke sini dan udah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sama kita ya. Semoga next time kita lanjut lagi di belakang layar mungkin. Ya buat
sharing gitu, maksudnya bukan Mancing dibilang, bareng. mancing bareng kan nanti ya kan bisa, terus habis itu sharing ilmu ya kan, aku belajar ya sama kalian gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya, dan kemungkinan akan datang tamu-tamu yang spesial juga ya, jadi stay tune terus. Jangan lupa untuk yang belum subscribe tekan tombol subscribe, yang belum tekan loncengnya, dan jangan lupa untuk share dan juga komen dan juga like-nya jangan lupa ditekan-tekan ya. Oke, sampai jumpa lagi guys, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemancing Indonesia. Thank you.